Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali untuk bahasan kasus soal nomor 11 sampai 20 dari bagian soal latihan ujian sekolah IPA. Baik, untuk berikutnya bisa disimak kembali. Untuk seorang pekerja memindahkan barang dengan menggunakan pesawat sederhana seperti pada gambar berikut. Berapakah gaya F minimal yang harus digunakan untuk mendorong benda? Ya, ini perhatikan kembali untuk bagian kasus soal bidang miring. Ini ada F, gaya ke atas, kemudian ada W, berat benda dengan satuan Newton. Ini ada 4 meter, ini adalah perpindahan ya, perpindahan. Untuk F, gaya tersebut memindahkan benda sejauh 4 meter, dan bagian ini ada bagian H, atau ketinggian. H-nya adalah 2 meter. Oke, baik, untuk pembahasan soalnya adalah ya, di sini ada diketahui ya, ini yang tadi saya sampaikan, ada F, kemudian ini ada bagian S-nya perpindahannya, ada juga H dari ketinggiannya, kemudian ada W bagian tadi berat bendanya. Lanjut, diketahui W-nya sama dengan 1500 Newton, S-nya sama dengan 4 meter, kemudian ada H, ketinggiannya sama dengan 2 meter. Ya, yang ditanyakan adalah F. Untuk bagian penyelesaian persamaan bidang miring, kita gunakan rumus ini ya. F dikali S sama dengan W dikali H, di mana F dikali S-nya diganti 4, substitusikan ya. Kemudian W-nya sama dengan 1500 dikali 2. 1500 kali 2 hasilnya adalah 3000. Kemudian ini F dikali 4. 4 di sini ada perkalian, pindah ruas dari sama dengan dibagi. Maka F sama dengan 3000 dibagi 4 sama dengan 750 Newton. Sehingga untuk bagian jawaban dari soal nomor 11 ini adalah, ya, tadi berapa jawabannya? Oke, 750 Newton. Oke, berarti jawabannya adalah bagian poin soal nomor 11, 750 Newton. Jangan lupa ya tadi rumusnya. Bisa diulang kembali, bisa di-replay untuk kalian bisa pelajari ya. Baik, untuk soal berikutnya yaitu nomor 12. Perhatikan gambar skema peredaran darah berikut. Penjelasan yang benar mengenai yang berwarna gelap adalah, oke, mengenai yang berwarna gelap. Ya, ini bisa dilihat. Oke, jawabannya adalah, ada yang tahu? Ya. Ya, ini bagian yang berwarna gelap ini. Nah, jawabannya adalah dari peredaran darah kecil ya, dari bilik kiri menuju ke serambi kiri. Nah, ini bagiannya adalah peredaran darah kecil. Kita fokusnya di bagian ini. Ya. Ini dari bagian peredaran darah, kemudian kembali lagi ke paru-paru, kemudian di sini ke bagian serambi kiri. Oke, lanjut ke bagian soal nomor 13. Oke, untuk kasus soal nomor 13, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Beda potensial yang terbentuk antara titik A dan B. Nah, kalau untuk kasus ini kita lihat dulu ya. Untuk I arus listriknya, ya, ini I-nya sama, I1, I2, I3 semuanya sama. Lanjut kepada bagian ini, resultannya. Maaf, resistornya. Ya, hambatannya lihat. Ini ada bagian yang paralel, kalau ke atas ke bawah ini namanya paralel, tapi kalau ada dari bagian bawah sejajar sama teman sampingnya ini namanya seri. Ya, jadi ada dua kasus di sini, ada paralel dan ada seri. Beda potensial yang terbentuk. Nah, kita bisa cek di bagian ini. Ini gambarnya saya sederhanakan menjadi R1, di sini ada bagian paralel, kemudian ada R2 dengan R3 ya yang tadi. Kalau misalkan di sini tadi, nah ini saya namakan jadi R1, ya ini bagian R2 dengan di sini ada R3. Nah, lihat
Ya, R3-nya bukan R3 mobil ya. Oke, lanjut di sini ada R1 paralel. Nah, kita abaikan dulu nih yang bagian paralel. Nah, kita lihat bagian yang seri ini ya. Ya, ada ini. Nah, R seri sama dengan ini. Saya tulis menjadi R2 sama R3. Yang ini tadi R1. Karena dia seri, berarti dia dijumlahkan ya. Ini ada bagian ohmnya sejumlah 2 ohm ditambah dengan 4 ohm. Bukan ohm-ohm ya. Jadi jawabannya sama dengan 6 ohm. Maka ini untuk yang bagian seri, ini tinggal dijumlahkan saja. Maka hasilnya adalah 6 ohm. Ya, ini udah kita sederhanakan. Jadi di sini adalah 6 ohm. Ini kalau saya tulis di sini ada. Oke, lanjut untuk bagian sekarang yang bagian paralel. Oke, untuk yang bagian paralel ini, nah ini lihat di sini. Nah, ini untuk bagian yang paralel, kita substitusikan di sini. Jadi di sini ada dua, ada R yang pertama tadi 3 ohm, ini hasil yang seri yang dijumlahkan ada 6. Maka untuk mencari bagian paralel adalah sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. R2-nya ini yang tadi hasil 6, kemudian R1-nya ini yang pertama tadi dari soal 3. Maka 1 per R sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6, 1 per R ya samakan penyebutnya, ambil angka 12, 12 bagi 3, 4, 4 kali 1, 4, 12 kali 6, 2, 2 kali 1, 2. Ini penjumlahan 4 tambah 2 per 12. 1 per R sama dengan 6 per 12, maka R, ya kita kali silang, 6 kali R, 1 kali 12, jadi R sama dengan 12 per 6. Maka untuk resistor secara keseluruhannya semuanya adalah sama dengan 2 ohm. Nah, ditanyakan adalah V ataupun tegangannya, maka digunakan rumus V sama dengan I dikali R. Sama dengan I-nya adalah 2 dikali R. R-nya adalah resistornya 2, maka sama dengan 4. 2 kali 2 adalah 4 volt. Oke, jadi jawabannya adalah, oke, sebentar. Ya, jawabannya adalah 4 volt. Ini bagian 4. Jadi jawaban untuk kasus soal nomor 13. Jawabannya adalah 4 volt.